Di rumah emak saya itu dari lahir sampai tamat kuliah, baru saya merantau di Jakarta lah saya masuk listrik. Jumat berarti dulu nonton film si Unyil ya? Iya, tapi numpang ke orang. Pakai aki, Mas. Pakai aki. pakai aki. Jadi kalau kita nggak bayar aki, ditutup gordengnya. Jangan sampai tragedi Jepang hari ini terjadi di Indonesia karena 93% penduduk Jepang tuh geser ke kota. Dan Indonesia terancam. Desa bisa. Contoh nih, ada desa baru kemarin saya lepas ekspor rendang Jembe. Setahun 18 miliar loh pendapatan. Nah, saya lihat yang bergerak ini anak-anak muda semua nih, sarjana-sarjana. Mengalahkan pendapatan Jakarta. Tapi kalau sama Pemret masih dengan Pemret lah. ya saya belum tahu gajinya berapa. Kalau kita tanya, kalau saya tanya, Jangan kenapa? kita, Anda Ya, aja, saya. Anda kenapa pergi ke Jakarta? Ya, Makanya- pakai Ini malah minumnya kecil. gimana? Jadi, minumnya bener di nggak? silakan bener bang. Jadi gimana? Ditarik. Ini gara-gara orang desa nih nggak ngerti nih. Gini, memang ini gelas kota maaf. Nah, selama ini desa ini hanya dimanfaatkan kalau lagi musim-musim kampanye sama pilpres. Banyak, Tapi soal banyak. Jadi saya banyak dapat pemberdayaan. laporan juga kalau Nah. penamping desa itu terafiliasi dengan partai tertentu. Katanya kalau nggak masuk partai tertentu disuruh mundur, ya kan? Partai apa nih maksudnya? Ya itu lagi saya cari. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like dan subscribe. Ini Pak Menteri. Ada ngelanturnya itu. Oh, Ya? ada ngelantur. ngelanturnya. Selamat datang. Siap. Ngelanturnya bebas atau? Bebas. Siap. Bebas tapi sopan kalau orang dulu bilang. Iya. Kita ucapin selamat dulu dong. Iya. Oke, siap. Selamat dulu nih buat kita biasa manggilnya Bang Yandri sebenarnya. Sekarang sudah ada menterinya. Sekarang sudah menteri jadi manggilnya Pak Pak Menteri. Menteri. Karena kayaknya nggak enak Bang Menteri. nggak enak. Pak Menteri. Bebas. Menteri Pak Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ya. PDT. Banyaknya menteri. Harusnya Harus ngapalin ada satu-satu. transmigrasi, tapi udah pisah. Sudah bisa. Oh. Pak Yandri, gimana ceritanya Pak Presiden nunjuk Abang jadi Mendes PDT? Ini penting. Lanturan pengen tahu. Udah dilantik masa cerita Lah, lah. Iya ya kan justru udah apa-apa. kalau belum dilantik. Ya itu jadi kan gini, gara-gara kalau sedang. saya itu sebagai kader PAN, pimpinan saya itu ketua umum PAN, jadi saya intinya tidak melobi kemana-mana. Oke. Termasuk saya juga nggak ngelobi ketua umum. Nggak ngelobi ketua umum PAN. Enggak. Ketua umum partai lain nggak juga? Enggak. Enggak. Ketua partainya aja nggak di lobi. Enggak. Karena PAN salah satu yang ngusung Pak Prabowo, Gibran, ya mungkin ada kader yang harus jadi menteri ya. Kalau saya serahkan. Ini lengkap, Ini Mas. lengkap, Nggak bisa lengkap. disela. Kalau Iya, kemarin agak lengkap, jadi bisa disela. Nah, ini lengkap ya. Lengkap, Lengkap. agak susah. Pengusung. Prabowo Gibran. Ya. Iya. Nah, lagi musim cuma nyebut presidennya aja sekarang. Oh. Ya. Kalau ini lolos berarti. Lolos, Iya. aman. Aman. Lanjut. Kalau saya ini kan anak buah kira-kira gitu ya. Jadi ya serahkan kepada komandannya lah, kepada Bang Jul ketua umum. Jadi Bang Jul yang ngusulkan, alhamdulillah Pak Prabowo setuju kan. Lanjut dilantik, habis itu baru kita ke desa-desa. Sat. Aku agak penasaran gitu. Kalau PAN itu kan partai modern yang sebagian besar konstituennya basisnya itu urban. basisnya itu adalah kelas menengah perkotaan. Orang-orang yang tingkat pendidikannya di atas. Ya. Terus sekarang Itu dulu ya, itu mungkin dulu. di awal Oh. reformasi PAN itu memang perkotaan, kampus gitu kan. Kalau sekarang ke desa. desa. Oke. Cerdas juga Bang Zul ya. Dan ini istimewa, Mas. Karena sebelumnya sorry kalau saya perlu dikoreksi. Sebelumnya itu kan Menteri Desa itu selalu dari PKB kan. Iya, memang. tiga Dari kali. PKB dari Aku awal bilang. gitu kan. Ini Aku baru pikir- ini adalah Bang Yandri adalah Menteri PAN pertama yang menduduki posisi Mendes PDT ini. Tempatnya saya kira memang pas saya di situ. Pas. ya. Saya kan Kenapa? lagi trending sekarang kan sejarah saya itu kan. Jadi tempat saya lahir itu namanya Desa Palak Siring. Saya lahir kan tahun 74. Dari tahun 74 sampai saya tamat kuliah 98 Di Bengkulu ya? Di Bengkulu. Ya. Terus saya merantau ke Jakarta sampai tahun 2000. Dan di kampung kami itu memang nggak ada listrik, desa tertinggal. Jadi saya waktu dari lahir sampai kuliah nggak pernah lihat listrik di rumah, nggak pernah lihat kamar mandi, nggak pernah lihat televisi, nggak Berarti pernah kalau lihat kelahiran kompor. 74 berarti dulu nonton film si Unyil ya? Iya, tapi numpang ke orang, Mas. Pak Raden gitu. Pakai Iya. kan pakai aki, Mas. Pakai aki. pakai aki. Jadi kalau kita nggak bayar aki, ditutup gordengnya. Gitu loh, nggak bisa lihat. gitu. Iya. Jadi baru ada listrik tahun 2000-an. 2000-an. Dan saya SMP nyebrang sungai, nggak ada jembatan kan. Sudah bisa merasakan betul. Ya, jadi makanya saya pas ditunjuk Bapak Presiden Prabowo ini, ya ini vision saya betul. Makanya saya sekarang kalau ke daerah mas saya nggak pernah nginep di hotel, nginep di kampung, di rumah warga nginep ya. di desa.
Makan, masak bareng. Bang, oke. Tadi kan udah diminta sama Pak Presiden untuk jadi menteri khusus untuk ngurusin desa dan daerah tertinggal. Nah, apa pesan apa atau target yang diharapkan Presiden ketika memilih Abang untuk di besi? Jadi gini, waktu saya dipanggil itu, Nah, ya, Pak Yandri terima kasih sudah bersedia membantu saya. Ya Pak, ini kehormatan, kemuliaan bagi saya Pak. Ini sangat strategis sekali yang Anda pimpin di desa. Ya Pak, siapa? Karena prinsip saya itu kan kalau membangun desa pasti membangun Indonesia kan. Iya. Nah itu diminta Pak Prabowo itu bagaimana desa-desa itu ya memang harus ditumbuh kembangkan. Kemiskinan kan banyak di desa, pengangguran banyak di desa, ya kan. Tingkat pendidikan yang rendah di desa. Kalau kita bangun desa pasti bangun Indonesia. Maka tagline Kemendes sekarang saya buat bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Bangun desa, Jadi bangun otomatis tuh, Mas. Karena 75.000 desa, kalau kita konversi dengan jumlah penduduk, itu 73% penduduk Indonesia itu ada di desa. Jadi 200 juta. 73%. Iya, 200 juta lebih ada di desa. Nah ini yang saya mau sampaikan nih. Ini mungkin buat anak-anak muda ya. Jangan sampai tragedi Jepang hari ini terjadi di Indonesia. Jepang malam ini kan mengalami tragedi kan. Kenapa saya bilang tragedi? Karena 93% penduduk Jepang tuh geser ke kota, urbanisasi. Tinggal 7% di desa. Sekarang nih, detik ini Jepang itu mengalami persoalan berat. Jadi rumah-rumah mewah, kalau waktu ramai itu harganya itu sekitar 20 miliar. Sekarang karena kosong, pemerintah jual yang harga 20 miliar itu dijual $500, nggak laku. Jadi kan cuma 7 juta. 7 juta. Dan Indonesia terancam. Desa kosong, bisa. Nah, Sudah ada tanda-tandanya dong. ada. Iya kan? Ada tuh apa artinya? Orang, anak-anak muda kan lebih condong atau anak-anak sarjana atau orang-orang yang punya pendidikan SMA ke atas kan malas tinggal di desa. Iya, dan gini, ini Bang, ini cerita ya misalnya. Saya kan orang desa nih misalnya. Orang desa juga. Iya. Ah, desa. Salah satu Baru ngaku dia. Baru salah. ngaku, makanya. salah satu Setelah desa- ada menteri Enggak, yang ya ngaku memang di desa. orang kota. Makanya. salah satu desa di Pemalang misalnya. Oh, desa Di juga daerah tuh. saya Oh. itu rata-rata kalau dia udah selesai SMA, Udah cocok jadi menteri desa juga. ya mau, Iya, mau benar-benar. dipertimbangkan lah. Iya. Dia berani ngomong setelah Pak Menteri Iya, orang iya, desa iya, gitu iya, loh. Jadi, iya, wah. Ntar menduluin kan. Oh, menduluin, iya, Nah, lah itu memang sebagian besar faktanya kalau di desa sendiri nih, Bang Yandri, itu kalau udah lulus SMA biasanya, kalau dia nggak kuliah, dia pasti urban Nah, ke Jakarta. benar. Jarang yang stay di sana itu, Betul. sangat jarang. Dan merasa terhina katanya kalau di desa. Betul, nggak pride gitu. Iya, loh. benar. Kalau ke Jakarta atau kemana Iya. pulang pas Gagah. Lebaran gagah. Udah pakai bahasa Jakarta lagi Betul, lulu. lah, gitu loh. Kebalik lagi. Oh, Gua iya. sama lunya kebalik. Iya. Dan sepertinya Gimana sih lu? ada Gimana beberapa- sih gua? itu udah jadi Gua udah makan tren. belum? Iya. Nah itu gimana agar ngerem agar itu tidak terus Nah terjadi? gini, saya sudah memetakan. Jadi saya semenjak dilantik itu, saya hampir belum pernah ngantor nih. Ngantor di meja istilahnya kan. Tapi saya ngantor di desa-desa. Desa. Jadi saya sudah hampir 29 titik saya kunjungi. Belum 1 bulan. Dan saya bilang tadi saya nggak pulang-pulang. Gitu. Istilah saya itu belanja masalah. Belanja masalah, mapping potensi. Sebenarnya ada apa sih di desa ini? Gitu loh. Nah setelah saya lihat, sebenarnya potensi desa itu sangat besar Mas. Contoh nih, ada potensi desa wisata. Pendapatannya itu bisa 1 bulan tuh 500 juta. 500 juta. Ada. Atau juga ada desa baru kemarin saya lepas ekspor kendang jembe. Setahun 18 miliar loh pendapatannya. Ada lagi desa yang ikutin itu setahun 28 miliar. Nah, saya mau mereplikasi ini. Kenapa ini potensi sama bisa? Kenapa desa ini enggak? Nah, tentu kan persoalan kemauan dan komitmen aja nih. Nah, itu yang istilah saya itu mereplikasi. Jadi saya sekarang menularkan yang baik-baik di desa itu. Nah saya lihat yang bergerak ini anak-anak muda semua nih. Sarjana-sarjana. Nah istilah saya itu sekarang, ayo tinggal di desa, pendapatan melebihi kota. Kira gitu Mas. Ini menarik. Itu loh, melalui badan usaha milik desa. BUMDes. Direktur, coba saya kemarin ke Sriwungu, Pringsiu tuh. Lampung. Lampung dia dibuat tempat wisata di sela-sela kebun sawit itu, pengunjungnya banyak. Dia direkturnya tuh masih muda.
sarjana. Mengalahkan pendapatan Jakarta. Tapi kalau sama Pemret masih dengan Pemret lah. Ya saya belum tahu gajinya berapa. Nanti saya tinggal di desa dulu lah. Iya. Enggak, artinya gini loh Mas. Kalau desa itu benar-benar kita potensinya itu kita masifkan, kita angkat permukaan. Terus jiwa para pemuda atau siapapun lah sarjana itu kita geser perasaan yang tidak minder tinggal di desa. Mungkin ya tragedi Jepang itu nggak terjadi. Tapi kalau terus nih orang menganggap desa itu terbelakang, terhina, minder, tidak punya masa depan, saya kira Korea dan Jepang itu bisa juga menghampiri Indonesia. Korea hari ini 83% tinggal di kota, Nggak mau ke desa. nggak mau di desa. Tapi sebenarnya gini, Faktornya apa sih? Faktornya Kalau- kan bukan kalau- konsep pembangunan ya. Hah? Artinya memang konsep pembangunan sejak awal yang membuat segala fasilitas itu adanya di kota sehingga Ya, memang jadi begitu. itu bertahun-tahun kan. Yang memang begitu, makanya asta cita Pak Prabowo itu udah benar. Asta cita Pak Prabowo poin ke-6 itu membangun dari desa, dari bawah, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Iya. Jadi Pak Prabowo tuh menyampaikan ke saya itu. Tolong asta citanya benar-benar implementasikan. Nah caranya ya kan ada dana desa itu. Dana desa setahun ini nanti 2025 itu 71 triliun. Besar kan? satu desa masih 1 miliar. Ya lebih kurang 1 miliar lah. 1 miliar. Ada yang 1,6, ada yang 800, ada 1,2, tapi kalau dirata-ratakan 1 miliar. 1 M, oke. Nah 1 miliar ini saya mau ada jejak lah. Contoh saya bilang ini. Kalau para pemuda, para sarjana itu mau menggerakkan badan usaha milik desa, dengan adanya dana desa, misalkan tadi 1 miliar untuk ketahanan pangan 200 juta. 200 juta ini bisa dikelola untuk bisnis kan? Ya. Ya, misalkan dia ngebun cabai, ya ngebun cabai nggak nyangkul lagi dong. Kan bisa dapat bantuan mekanisasi dari pertanian. Pupuk sudah siap. Nah, dari 200 juta ini dia tumbuh kembangkan, cabai misalkan bagus, dia jual kan bisa keuntungannya 50%. Bisa dari 200 juta aja 300 juta aja 100 juta keuntungannya. Kenapa ada istilah gemerlap ibu kota? Kenapa ada istilah? Jadi ada faktor juga gaya hidup. Ada faktor juga orang sebetulnya secara ukuran kelayakan hidup di desa mungkin sudah cukup. Tapi apalagi memang sekarang, begini, nah itu kalau juga menurut saya jadi sih- pertimbangan nggak orang kemudian Iya, ya wajar lah kalau orang ke kota. Ya contoh saya kalau saya nggak merantau mungkin saya jadi petani hari ini. Iya. Ya kan? Iya. Nah, tapi itu kan masa lalu. Sekarang ini afirmasi pemerintah ke desa itu kan sudah banyak. Oke, artinya tidak akan mengubah desa yang jumlahnya 75.000 atau 80.000 itu menjadi kota secara infrastruktur, tapi yang diubah adalah mindset berpikirnya kan. Betul. Nah, Kita sehingga ingin kemudian pengembangan SDM. pertaniannya maju, peternakannya Tapi maju. gini Bang, saya nggak tahu ya. Tapi kan kalau misalnya sebagian besar teman-teman yang saya tanya, misalnya memilih urban gitu ya. Kalau kita tanya, kalau saya tanya, Jangan kenapa? kita, Ya, Anda saya, aja, Anda saya. kenapa pakai Jakarta? Ya, Makanya pakai saya koreksi, kita, saya koreksi. kita. Coba Anda Ya kan kenapa? sama kayak Iya, begini juga. Kenapa coba dari pembangunan minumnya coba? gimana? Jadi, minumnya bener-bener di nggak? Silakan, bener, Bang. Ini karena steril Jadi gimana? Ditarik. dorong. Maaf gini Bang. Ini gara-gara orang desa nih nggak ngerti nih. Gini. Dorong. Memang ini gelas kota maaf. Nah ini. Nah, Oh gitu ya? ya iya. Terlalu canggih. nih. Iya memang. Ini juga harus sampai ke Canggih, desa ini. menyulitkan kita. Nah, gitu juga bisa. Itu lebih enak tuh. Jadi Wah, itu dibuka. Ya ini kalau dari desa gini caranya. Ya, langsung. Jadi problemnya sambil minum. Apa Bang Kim? Yandri. Kenapa kamu harus Karena- merantau ke Jogja? Karena untuk kuliah? Iya, satu memang nggak ada kampus di Pemalang. Nah, Yang kan aku besar bilang. waktu itu satu. Artinya tetap Ya benar. daya dukung gitu loh. Iya, itu kedua. Ini kan konteksnya yang orang yang urban untuk bekerja. Ya. Misalnya orang-orang kalau misalnya Pak Yantri misalnya di Jakarta nih, kalau tukang tempe rata-rata itu orang Pemalang. Pemalang Pekalongan biasanya tuh. Tukang sayur juga sama tuh. Dia Warteg, gratis makan tempe. apalagi gitu. Nah, itu kenapa mereka memilih ke kota? Karena memang lapangan pekerjaan di desa itu dianggap susah. Nah itu yang mau kita tumbuh kembangkan. Saya bilang tadi, ayo pulang ke desa, karena sekarang kan peluangnya sangat bagus. Dengan adanya makan siang bergizi ini kan membuka peluang. Oke. Istilah saya itu kenapa saya mapping desa itu. Misalkan kita buat nanti desa lele, desa A. Oke. Desa B, desa tomat. Sentra gitu ya. Desa C, desa melon. Desa C, desa D, desa ayam petelur. Itu kan ratusan triliun kan nanti putaran ekonominya. Dan sehari 1 triliun lebih itu makan siang bergizi. Nah itu maksud saya peluang gitu loh. Belum lagi kalau kita memang bagus kualitasnya bisa diekspor kan. Bisa lumbung pangan dunia nih Indonesia. Nah pemerintah sudah siap sekarang. Makanya saya kerjasama sama
Menteri Pertanian, sama Menteri Kelautan untuk menopang perekonomian di desa. Itu sudah pasti, Bang, kalau supplier untuk makan siang bergizi itu emang bisa diambil dari Memang desa-desa UKM. itu. UKM. Iya wajib, Wajib. wajib. Bahan bakunya itu dari desa. Hmm. Biar nanti desa tuh nggak jadi penonton, gitu loh. Masa misalkan di Serang lah saya ambil, desa Seneng Hela. Masa satu pun nggak ada sih ambil peran di bahan bakunya. Ya ambillah apa rempahnya, Jadi kayak supplier. apa ikannya, kan, apa cabenya, apa tomatnya. Kan lahan banyak, di pekarangan rumah boleh, di lahan-lahan nganggur boleh, di sawah boleh. Nah, oke. Tadi Pak Yadri sempat menyinggung soal dana desa misalnya yang rata-rata 1 M. Nah, sampai hari ini kalau kita bisa lihat misalnya itu kan yang muncul, oke mungkin ada beberapa yang berhasil ya. Betul. Sebagian besar memang yang Mangkrak. berhasil itu untuk Pengelolaan. wisata, wisata lokal, wisata desa itu loh. Tapi juga lebih banyak atau sebagian besar ada yang itu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau bahasa Pak Yadri tadi tidak ada jejaknya gitu loh. Bahkan kadang habis, kalau buat infrastruktur masih mending gitu loh. Kadang habis buat bancakan misalnya kan. Makanya belakangan kan ada aturan yang sangat ketat terkait dengan laporan dana desa itu sehingga warga atau desa itu kadang-kadang sampai takut untuk menggunakan. Nah, bagaimana memastikan nih Bang Yandri nih dana desa yang 1 miliar ini betul-betul produktif, tidak hanya konsumtif memang misalnya. harus kita akui pengawasannya memang selama ini masih lemah. 75.000 desa kan banyak. Berapa aparat harus kita kerahkan kan? Dengan item-item yang harus mereka periksa. Dan selama ini dibebankan kepada inspektorat kabupaten untuk memeriksa itu. Terkadang juga terjadi kongkal-lingkong. Nah sekarang saya sudah mendiskusikan di internal. Kemarin juga saya ke Mendagri, 2,5 jam rapat Mendagri hari Minggu lalu. Bagaimana dana desa ini transparansi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang tinggal di desa itu bukan hanya kepala desa yang tahu, tapi mungkin dia sistem perbankan aja. Kan sekarang kalau tahun-tahun lalu, mulai tahun 2005 itu dana desa kan langsung ke rekening desa. Oke. Kalau kemarin kan melalui Pemda. Betul. Nah sekarang kita langsung Bisa. atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 ke Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2024 Langsung ini. ke rekening desa. Langsung ke rekening desa. Nah kita minta itu nanti 1 miliar masuk. Misalkan kalau nanti Pak Kades ngambil 100 juta, kan langsung pembukaan itu tinggal 900 juta. Buat apa 100 juta ini? Nah, jadi kira-kira kita mengarah ke sana. Gini, membangun sistem pengawasan yang baik pasti. Kita Pasti. setuju. Ya. Tapi bukankah ada persoalan juga bagaimana kemampuan, profesionalitas, SDM Itu salah satunya. sehingga anggaran Betul, itu tidak Mas. hanya Betul, Mas. regulator Betul, saja. Mas. Jadi ya, saya sudah sampaikan juga itu. Terkadang kepala desa itu jadi itu bukan karena dia pintar pembukuan, bukan karena dia sarjana, tapi karena ketokohan. Betul. Kadang-kadang dari sisi pendidikan ya biasa-biasa, tapi kan di tokoh dipilih. Nah, ketika dia menggunakan uang, menurut dia nggak salah. Tapi ketika disandingkan dengan standar pembukuan akuntansi, Ya. bermasalah. Nah, jadi istilah saya itu belum tentu penyelewengan itu karena mereka memang mau menyeleweng. Iya, memang motif. Karena ketidakpahaman. Iya, ketidakpahaman. Karena memang dia betul nggak itu. punya Jadi background. itu saya rasa salah satu kendala sekarang itu faktor SDM-nya. Tapi kan udah ada pendamping desa, Bang. Pendamping desa itu ada 34.000 ya. Kalau idealnya kan berarti harusnya 75.000. Betul. Berarti ada 1 orang menangani yang Berapa desa lah. beberapa desa ya. Ya menurut saya juga belum efektif dalam rangka untuk memastikan semua kegiatan di desa atau pemanfaatan dana desa itu bisa diawasi, belum efektif gitu loh. Ya tadi mungkin juga ya pendamping desa juga belum punya kemampuan juga ya kan. Kalau kata Takim, selama ini desa ini hanya dimanfaatkan kalau lagi musim-musim kampanye sama pilpres. Pemilu lah. Mungkin, mungkin juga. Iya kan? Iya, bisa jadi. Karena data sudah ada data. Banyak, Tapi soal banyak. Jadi saya tapi soal banyak dapat pemberdayaan. laporan juga kalau pendamping desa itu terafiliasi dengan partai tertentu. Itu yang lagi saya cari informasinya. Katanya kalau nggak masuk partai tertentu disuruh mundur ya kan. Partai apa nih maksudnya nih? Ya itu lagi saya cari. Oh gitu ya? Iya. Oh. Saya kan sering ke daerah nih. Iya, iya. Menteri, apa? Oh ya udah. Iya, iya. Berarti sama dong sebelah. Saya ke kabupaten mana saya ngomong itu. Ini benar, benar. Nah, itu juga kemarin yang disampaikan Pak Mendagri itu kan. Ya, ya, ya. Ya, jadi nanti saya itu gini, Mas, kalau masa pendamping. Jadi
saya tetap akan evaluasi. Saya sampaikan juga di Raker Komisi 5. Yang baik kita kasih reward lah. Ya. Yang nggak baik punishment dong. Nah saya nanti mungkin juga karena ini saya ingin membangun desa itu sebagai desa entrepreneurship, mungkin item entrepreneur itu saya masukkan salah satu syarat. Tadi kan badan usaha milik desa, desa wisata, desa agro, ya kan, atau desa ekspor, ya kan. Jadi itu memang perlu mindset, ini bukan hanya sekedar mendampingi, tapi ada kolaborasi lah. Ada kemampuan individu pendamping itu untuk bahwa desa ini mau diapain. Ya kan, bukan hanya sekedar tidak terima sekedar gaji. untuk Iya. mengawasi atau mendampingi Mengawasi. proses pelaporan Dan saja. ada gitu kan. ini juga loh yang banyak kampus itu memberikan masukan, menurut saya bagus ya. Artinya gini, Saya udah 2 kampus nih kerjasama nih. desa kita ini kan paling kaya dengan local wisdom, kearifan Lokal sistem, lokal. betul. Betul, Kita Mas. banyak desa-desa yang memang dari awal turun temurun. Luar biasa. Mereka sudah tahu bagaimana mengelola lumbung pangan dan sebagainya. Iya. Nah, yang kita khawatir kadang-kadang karena memang program negara, program pemerintah, kemudian dipaksakan seolah-olah harus modern, Oh, enggak, akhirnya mental. Itu gimana? Saya begini. tantangannya? Tidak Saya ada bilang begini, penjeragaman. Makanya saya kan mapping. Ya. Saya bilang swasembada pangan itu, sumber karbo itu tidak mesti padi. Oke, Jadi cocok. different, ya. Kalau sagu ya oke sagu. Sagu. Cocok. Saya waktu makan di Kembang Belor, Kampung Kembang, Kecamatan Pacet, Mojokerto, itu saya makan malam nggak makan nasi jagung. Enak banget. Tak pikir nggak makan nasi tapi lontong. Enggak, nasi jagung. Nasi jagung, Maksudnya, ya. Enak banget. Iya, iya, memang Di balai desa makannya. Iya, iya. Pakai sayur pakis, pakai ikan lele, produksi semua. Nah jadi maksud saya itu sumber karbo itu tidak mesti beras. Ya. Ya bisa ubi-ubian, bisa sagu, bisa jagung, ya kan? Diversifikasi. Ada Ya. diversifikasi. Singkong. Singkong, itu semua hidup di Indonesia. Ini menarik loh. Artinya ketika Pak Prabowo kan wanti-wanti ya di rapat kabinet pun soal makan gizi itu kan penting kan, dan desa menjadi tumpuan. Betul. Kan. Saya tuh sempat kepikiran loh. Saya agak khawatirnya gini nanti karena memang program dan kita sudah trauma masa lalu. Selalu kalau top down itu kan begitu. Iya. Di daerah mana ya kayak tadi nasi jagung, pakis, ikannya ikan tawar. Tiba-tiba karena memang program negara di Penyeragaman. drop dari Enggak. provinsi. Itu gimana Enggak. antisipasinya? Akan muncul nggak? Enggak. Jadi kemarin saya sudah juga, insya Allah dalam waktu dekat kami akan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional, Badan Pangan Nasional. Tapi secara informal saya sudah diskusi. Oke. Tolong Pak Mendes, katanya, usahakan bahan baku dari desa semua lah. Ya, ya. Gitu. Gerakan BUMDes atau koperasi, koperasi unit desa atau apa itu, sehingga kearifan lokal tuh benar-benar dimanfaatkan gitu loh. Ya. Jadi kalau di sini misalkan dia sukanya lele, ya jangan Betul. dikasih ayam broiler gitu kan, kira-kira gitu kan. Nah, jadi keanekaragaman itu menurut saya harus dipertahankan. Dan disitulah kita bisa mempertahankan wajah desa tadi. Kalau enggak berbahaya kalau penyeragaman. Aku sekaligus ngasih masukan kalau mungkin ini belum pernah ada loh. Saya pernah diajak bicara lah sama yang menangani makan. Bertanya, tolong kumpulkan dong ahli gizi. Nanya ke kita. Terus saya bilang untuk apa? Kita lagi nyusun menu-menu di daerah. Ini kalau kementeriannya Pak Yandri bisa memunculkan, memetakan di desa-desa itu bahwa desa ini di wilayah Potensinya apa? Potensinya ini loh apa? sekedar ini loh varian menunya kayak begini, Iya, dasarnya dari apa, itu keren banget. Jadi indeks menu makan gratis, Oh, iya. makan gizi, bukan gratis, makan gizi. Jadi kalau yang disampaikan Pak Prabowo itu kan swasembada pangan itu sekali lagi tidak penyeragaman gitu. Yes. Swasembada pangan konteksnya bukan swasembada beras ya. Bukan, pangan. Pangan, bukan Pangan. beras. Oke. Pangan itu bisa jagung, bisa sagu. Kita tuh terdistract karena yang cetak sawah di Merauke itu Iya, food estate itu loh problemnya. semuanya beras gitu. Padahal Iya, enggak kan. karena ini secara beda konteks kan. kumulatif kan yang makan beras itu jauh di atas Ya, konsumsi dalam Ya, negeri yang tinggi. lain. Karena kayak saya ini kalau nggak makan beras, makan sagu udah berapa piring, tetap aja harus makan beras kan. Iya, iya, iya. Saya nggak Makan ubi tuh, singkong udah 2 piring, tetap juga harus makan. berasa belum makan kan. Tadi kita udah setuju lah, artinya bahwa memang harus dibangun satu peningkatan SDM, kapasitas, dan itu memang harus sabar, tidak menabrak local wisdom. Betul. Karena itu kan sebetulnya fundamentalnya negara ini, Benar. bangsa ini. Nah, lalu yang paling sering kali didiskusi lagi, Pak Menteri sendiri aja baru desanya baru dapat listrik tahun 2000-an. Rasanya masih banyak kan? Masih. Nah, Jadi kita mau bicara itu existing sekarang desa yang nggak punya listrik itu 3.000. 3.000 desa. Dan menurut saya itu sebuah kesedihan buat kita semua di tengah iya. hiruk pikuk Indonesia mau 80 tahun merdeka kan masih ada berarti
Di kota lagi bicara soal Pak Menteri, di kota lagi ngomong soal tren mobil listrik. Iya. Tren di desa. Mereka bola aja nggak ada. Iya. Nah ini menurut saya ladang pengabdian kita lah. Saya punya komitmen. Saya sore ini juga banyak beberapa tamu saya di kantor dalam membicarakan bagaimana mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terutama kan kebutuhan dasar. Iya, iya. Kebutuhan dasar itu ya listrik, air, pendidikan gitu loh. Kalau nggak kita ada intervensi secara serius, penyamaan perlakuan itu nggak mungkin bisa mengejar ketertinggalan. Misalkan kayak dana yang masuk ke desa. Ini udah desa mandiri, sama kita masukkan dengan jumlahnya ya. Misalnya di sini 1 miliar, desa yang tertinggal 1 miliar, ya nggak akan ngejar yang 1 miliar ini. Iya. Ini harus lebih banyak, harus ada ekstra di sini. Mungkin untuk listriknya, dan listrik itu menurut saya sudah petakan. Kan ada tenaga surya, ada mikrohidro, kan, tenaga air. Malah mimpi saya itu kalau di situ ada sungai, di daerah-daerah tertinggal itu, udah masukkan belokkan menjadi turbin. Turbin kan nggak perlu pakai biaya kan untuk solar atau semuanya. Alirkan ke rumah jadi listrik, air yang dialirkan belokkan lagi jadi kolam ikan kan gitu kan? Iya. Itu loh. Jadi multi efek. Nah, di situ dalam konteks membangun 3.000 desa loh belum ada listriknya. yang sering kali menjadikan masukan dan kritikan dari kalangan terutama kampus adalah justru desa itu dijadikan sebagai objek untuk Tapi memang orang-orang gini kota. Mas Yogi, ada memang beberapa desa itu yang tidak mau Kasih listrik. dikasih listrik. Yes, itu tadi. Atau tidak mau ada pendidikan. Contohlah di Banten ada satu Banten, ya, daerah. ya. Nggak boleh ada jalan. Nggak boleh ada ini. Oke, kita nggak bicara yang itulah. Nah, kita bicara yang memang dia nggak ada listrik karena memang nggak ada infrastrukturnya. Betul. Karena kan yang itu kan kasuistik ya. Kasuistik. Ya, artinya kita Jumlahnya juga nggak banyak. harus justru jangan-jangan itu kita kecualikan, Ya. ya kan, sebagai bagian dari aset. Dan Ya, wisdom yang nggak lokal banyak, juga. yang, Ya kan? yang daerah yang nggak punya listrik, daerah tertinggal itu banyak listrik. kawasan timur. Kawasan timur. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan. Dan itu problemnya infrastruktur. 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 Kalau gitu kementeriannya Pak Yandri ini bisa nangis itu atau harus inter misalnya? Nah, maka saya sekarang saya berkolaborasi, Mas. Oh. Mungkin yang saya inventarisir itu sekarang itu istilah saya itu kalau di aksi saya ini melakukan konsolidasi kementerian lembaga. Oke. Jadi berapa banyak kementerian sama lembaga yang ada irisan yang dengan desa. Pasti Menteri Pertanian udah saya MOU. Ya. Menteri Sosial kan tentang kemiskinan sudah saya MOU. Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu masalah pendidikan saya akan kerjasama. Badan Pangan Gizi, Badan Pangan Nasional tentu dengan pangan. Menteri Badan BUMN, Gizi tentang itu. PLN. BUMN dengan PLN-nya. Terus kesehatan mungkin dengan stunting-nya. Ya. Ya kan? Kemudian Bappenas tentu perencanaan besarnya. PU tentu infrastrukturnya. Jadi saya sudah konsolidasikan itu memang kalau ini dikomunikasikan dengan baik, kolaborasinya Tapi bagus. Menteri HAM nggak ya? Iya Kan nggak? minta dana paling besar tuh. Lah, nggak kan? Jadi saya nggak akan ego, Oh iya. nggak akan ego minta dana besar. Yang penting ini terkonsolidasi aja. Oke. Ya. Jadi Mensos berapa sih masuk ke situ? Benar nggak penataan kemiskinannya? Jangan sampai orang yang berhak menerima nggak berhak, Ya. nggak menerima. Tentu yang nggak berhak justru menerima. Ya. Nah itu yang mau saya pastikan. Data. Data. Atau misalkan ada program Kementerian Pertanian, benar nggak itu? Subsidi pupuk. Subsidi pupuk sampai ke pertanian. Ke petani, bibit sampai enggak? Itu kan desa semua jadi objeknya. Ya. Itu loh. Atau misalkan masalah stunting, benar nggak nih atau sekedar seremonial atau Ya. menghabiskan anggaran Prevalensi stunting. atau substantif? Ya, dan ada progresnya. Tapi Ya Pak itu. Menteri kita tuh harus ini ya, intinya memang kita harus mengakui bahwa yang terjadi selama ini belum di eranya Pak Menteri. Di semua departemen itu memang rata-rata mentalnya adalah ya sudah ini anggarannya sekian. Habiskan anggaran. Pendekatan program. Jadi gini, Mas Pendekatannya Yogi, program. kemarin saya Sehingga- membuka workshop Nah, evaluasi akhir tahun tentang program TEKAD. TEKAD ini transformasi kampung ekonomi terpadu. Bekerjasama dengan IPAD. IPAD ini kan berkedudukan di Roma. Artinya pakai kita negara donor lah Yes. dengan bunga yang rendah. Saya sampaikan itu lagi training juga itu. Saya bilang, Bu Dirjen, jujurlah sama saya. Saya tahu, jangan asal puja-puji. Itu bilang, jangan asal menghabiskan anggaran. Saya tahu. Jangan pakai seminar terus ini Workshop bisa percontohan, dipoto, lapor. Itu akan saya cek sebenarnya. Selama itu mental itu tidak kamu akhiri, inilah republik yang begini. Nah itu.
Jadi saya merasakan itu. Jadi ada Dirjen nggak tahu tuh kalau menterinya orang desa. Iya. Dan saya sampaikan itu, saya ini orang desa. Nah, iya. Saya udah keliling desa. Jadi mohon ada kejujuran di evaluasi ini. Yang mana angka baik, silakan baik. Yang angkanya jelek, katakan jelek. Itu kita jujur pada diri sendiri. Tuh, tadi produser nanya, buat apa workshop? Udah dijawab nih, mana tadi? Udah dijawab nih. Mana masalahnya, mana solusinya gitu. Artinya workshop dan sebagainya itu baik, tapi juga belum kadangkala tidak ditempatkan sebagai prioritas solusi. Ya. Enggak, ini saya lihat mungkin program-program di Kementerian Lembaga itu banyak copy paste kali. Nah, Ya. Saya bilang, masa tiap tahun evaluasi itu aja sih, bilang. Kan ada evaluasi yang tahun lalu. Nggak ada, iya berarti memang nggak ada assessment, nggak ada pendekatan. Masa acara di hotel terus? artinya cuma hanya itu tadi. Ya pendekatan Regulator. program. Makanya waktu saja. Pak Prabowo rapat kabinet pertama itu jelas tuh. Kurangi yang seremonial. Kurangi itu diskusi-diskusi. Kurangi Kunjungan luar seminar. negeri. Oh, keras dia. Kurangi kunjungan luar negeri. Kurangi kunjungan luar negeri. Kurangi rapat-rapat di hotel itu benar. Jadi bayangkan itu. Perjalanan dinas kita itu kalau nggak salah kan 40 triliun. Ya. Perjalanan dinas 40 triliun. Kemarin Kementerian lembaga. Pak Menteri waktu belanja masalah kan gini, udah beberapa kali, udah mulai bisa dipetakan belum? Artinya atau Bisa. masih di awal? Apa Bisa. Jadi sebenarnya orang desa itu mau maju, Mas. sebetulnya Tapi sekarang? triggernya yang kurang. Mereka mau kalau kita datang tuh, nah, makanya kenapa saya nginep di desa, Mas? Saya ingin menyatukan jiwa menteri ini dengan jiwa orang-orang desa. Itu dulu yang saya bangunkan, trust dulu nih. Oh, bahwa pejabat sekarang ini mau dong duduk sama kami. Mau dong diskusi di lesehan dekat sawah. Itu dulu yang mau saya bangun. Walaupun nggak mungkin 75.000 desa itu saya kunjungi. Tapi kan dengan media sosial yang kuat, pemberitaan yang kuat, kemudian dengan jaringan kita yang kuat, ya saya ingin menyampaikan pesan bahwa saya ini orang desa, siap membangun desa, ayo sama-sama. Jadi setelah kita kunjungi itu, mereka menyampaikan keluhan-keluhan. Nah, akhirnya dari keluhan itu kan saya kasih solusi. Setelah kasih solusi, mereka siap bergerak. Artinya tinggal bagaimana kita melakukan pendampingan sama pemberdayaan aja sekarang. Kalau dua ini kita sandingkan sama pengawasan yang bagus, saya yakin desa itu maju semua. Dan urbanisasi itu akan otomatis tidak akan deras ke kota. Tapi sekarang kan orang, ya tadi, dana desa mungkin sekedar laporan di atas kertas. Manfaatnya nggak jelas. Akhirnya kan masyarakat jadi antipati. Ya kan? Iya mikirnya gitu, ada dana desa sama enggak sama aja. Gitu. Walaupun manfaatnya Artinya banyak. dana desa yang mereka dapat informasi dengan jumlahnya itu tidak sampai langsung ke Nggak dirasakan manfaatnya karena nggak produktif tadi gitu loh. Bahasa aku itu nggak produktif karena dia tidak empowerment itu loh, tidak memberdayakan Nah, apa contoh nih, masyarakat saya desanya. dapat masalah itu kan. Kenapa misalkan ketahanan pangan selama itu nggak ada jejak? Nggak ada jejak tuh besar sekali loh. Dari kemarin kan 70 triliun. Kalau di menurut Permendes itu 20% ketahanan pangan, berarti ada 14 triliun untuk ketahanan pangan. Tapi kenapa nggak ada jejak? Setelah saya pergi ke beberapa desa tuh gimana? Oh ternyata misalkan nih, untuk ketahanan pangan itu misalnya ngasih bebek ke penduduk. Ya mau penduduk ya disembelih lah misalkan gitu kan. Nggak jadi betelor. Atau dikasih kambing, Artinya kambingnya kan dijual. memang perlu dibarengi Strateginya dengan nggak pas. Nggak pas. Nah saya bilang Edukasi. udah gini aja. Pakai BUMDes saja. Berusaha milik desa dikelola profesional. Kalau ada masyarakat yang mau jadi karyawan aja. Oh ya. Terus saya bilang kalau ini profesional, kalau dari modal 200 juta, nanti ada hasil produk yang dijual, kan balik lagi modal itu ada untungnya. Tapi kalau dibagi ke masyarakat itu hilang. Jadi kayak barang sekali pakai. Konsumtif. Ya itu loh. Nah ini salah satu yang saya dapatkan kemarin itu. Bang Hendri, ini kan Kemendes ini kan satu tadi kita sama sepakat ya strategis. Karena strategis sekali. berhubungan langsung dengan di episode masyarakat ini desa. semangat sekali nih karena Orang desa. kayak orang desa. Iya kayaknya. Orang desa. Cuman bedanya satu jadi menteri, satu jadi wartawan itu. Nasib beda. Nasib Iya. beda. Saya kemarin, bentar. Saya kan ke Bengkulu kemarin. Ini teman kuliah saya, teman dari SD malah. Iya, iya. Jadi saya pidato. Ini sebenarnya Azuri ini. Azuri ini teman saya tidur di masjid dulu. Kan saya jadi marbot dulu waktu marbot masjid waktu SMA kan. Ini saya bilang ini Azuri, tapi beda nasib. Ya, karena saya jadi menteri desa, dia jadi kepala desa. Oh,
Iya. Salahnya karena Azuri nggak mau urban. Iya, nah. Kalau coba mau urban apa jadi siapa tuh jadi menteri kan? Iya. Lah lu urban jadi Nah, wartawan. beda nasib mah. Oh, beda sih. Minimal jadi bupati kayak gitu. Belum. Belum. Oh, itu maju berarti. Jangan Iya, diponis iya. dulu, masih Oh, banyak iya. kesempatan. Belum. Siapa tahu ada keluarga besar Kompas jadi menteri kan. Iya. Siap. Nunggu rekomendasi dari PAN kalau gitu. Bang, di kementerian di kabinet Merah Putih ini kan Kemendes ini jadi backbone ya untuk beberapa program Iya, nasional swasembada. soal ketahanan pangan. Terus juga soal perumahan juga tuh disinggung juga gitu loh. 3 Nah, juta khusus yang satu ini, Bang. Kalau yang tadi kan udah kita banyak bahas tuh ya soal makan bergizi itu, makan bergizi itu. Nah, khusus terkait dengan soal kedaulatan pangan bahasa saya ya. Itu kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan di Iya, desa-desa? jadi kedaulatan pangan itu saya berkali-kali bahasa saya hampir sama. Saya nggak mau desa itu jadi penonton. Istilah itu masa sih desa di sini desa yang subur, tanahnya luas, masa cabai dari luar misalnya. Oke. Beras dari luar. Nah,